وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين والقراء والمفسرين والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء حضرة الإمام محمد علي الصابوني الفاتحة. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Panu nang di mas-mas kok titik iki. Nang di cah. Dideloki ning kamar kabeh. Sing telat kon manggen ngarep kene sanding kene. Pengurusnya ngarahne manggen ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsamin. Utawi hukum kang kaping 8. Hal yajibu fit tayammum mashul yadaini ilal mirfaqain. Kan diperintah tayamum kon ngusap tangan. Ngusap tangan itu sampai siku apa sampai pergelangan? Hal apakah yajibu wajib? Apa mashul yadaini ngusap tangan loro? Fit tayamum dalam tayamum ilal mirfaqo ini harus sampai 2 siku atau cukup sampai pergelangan. Taqaddama annal murada bis-sa'id huwa turabut tahir. Taqaddama keterangan telah lewat annal murada bahwa sungguh yang dimaksudkan bis-sa'id dengan istilah sa'id fatayammamu sa'idan thayyiba. Huwa maknanya sa'id adalah at-turabut tahir, debu yang suci. Alal qaulil mukhtar, berdasarkan pendapat yang terpilih. Wat tayammumu matlub syara'an, tayamum yang dikehendaki menurut syarak huwa adalah isti'malus sa'id fi udwaini makhsusaini, penggunaan debu yang suci diusapkan kedua anggota badan yang khusus, yakni wajah dan tangan, biqasdit tatahhur, dengan maksud bersuci, tathir, dengan niat bersuci. Wal udwani huma al-wajhu wal yadan. 2 anggota tayamum itu adalah wajah dan kedua tangan. Ilal mirfaqaini indal Hanafiyah, kedua tangan itu harus sampai siku menurut madhab Hanafi dan Syafi'i. Wa huwa arjahul qaulain. Sampai siku itu adalah yang paling kuat dari 2 pendapat inda Syafi'iyah yang ada pada madhab Syafi'i. Wa ilar rusghaini, dan 2 tangan itu cukup sampai 2 pergelangan. Indal Malikiyah wal Hanabilah, menurut Maliki dan Hambali. Pertama,
hujjatul Hanafiyah wasyafi'iyah. Hujjah madhab Hanafi dan Syafi'i bahwa dalam tayamum ngusap tangan harus sampai apa? Harus sampai siku. Hujjahnya annal aidiya fi qawlihi famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Yang dimaksud tangan dalam firman Allah, maka usaplah wajahmu dan tanganmu dari debu itu. Tasmalul udwa kullah, itu mencakup seluruh organ, seluruh anggota tangan, ujung sampai pok. Tapi karena tayamum itu ganti dari wudu, sedangkan basuh wudu itu sampai siku, maka ngusap dalam tayamum cukup sampai siku, tidak harus seluruh tangan. Illa annat tayammum lamma kana badalan 'anil wudu. Ketika tayamum itu ganti dari wudu, wal badal la yukhaliful asla, sedangkan pengganti itu tidak boleh menyalahi aslinya, tidak boleh menyalahi yang diganti. Kalau wudunya sampai siku, maka ngusap dengan debu di tangan juga harus sampai siku. Illa bidalil, kecuali dengan dalil. Waqad wajabal ghuslu ilal marafiq fil wudu. Sedangkan benar-benar wajib kan membasuh tangan sampai siku fil wudu, dalam wudu. Fayajibu, maka wajib pula an yakunal mashu fil marafiq o ilal marafiq fit tayammum. Maka wajib pula ngusap sampai siku dalam tayammum. Wastadallu bihadits Jabir bin Abdullah. Hanafi, Syafi'i juga berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah, at-tayammumu darbatani. Tayamum adalah dua usap. Darbatun lil wajhi, atau dua kali mengambil debu. Satu ambilan debu untuk mengusap wajah. Wa darbatun lidzira'aini, dan satu kali ambilan debu untuk lengan. Zira itu lengan, berarti sampai siku namanya lengan. Bukan hanya sampai pergelangan, itu enggak disebut lengan, ya. Sediro itu kan segini ya. Sediro itu. Jadi ngusap tayamum ya harus segitu. Ilal mirfaqaini, sampai siku. Tapi mazhab Maliki Hambali mengatakan cukup sampai pergelangan. Karena kalau ada maling nyolong, lalu kena hukum potong tangan, namanya potong tangan maling itu hanya sampai pergelangan. Pergelangan itu sudah disebut tangan, potong tangan namanya. Enggak harus sampai siku ya. Hujjatul Malikiyah wal Hanabilah.
hujjah madhab Maliki dan Hambali. Annal yada tutlaqu alal kaffi, bahwa lafaz tangan itu digunakan untuk telapak tangan. Jadi telapak tangan itu juga disebut tangan. Bidalili qaulih, dengan dalil firman Allah, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki dan maling perempuan, potonglah kedua tangannya. Ternyata yang dimaksud potong kedua tangan itu, potong telapak tangan sampai pergelangan. Itu oleh Quran sudah disebut potong tangan, ya, sampai pergelangan. Tapi kalau penggunaan asli namanya tangan itu ya ini. Aslinya orang, mana tanganmu ini Pak? Nah, itu mesti begitu. Mana telapak tanganmu ini Pak? Nah, punya nama sendiri-sendiri. Perkara ini oleh Quran disebut iyad, berarti penggunaan majas. Bukan makna asli. Kalau pakai majas, angkat tangan pun ya juga majas. Ayo angkat tangan. Yang terjadi tunjuk jari. Ya. Yang dimaksudkan itu, ayo ngaku ngangkat tangan. Kalimatnya ngangkat tangan tapi tunjuk jari ngacung. Dan jarang orang yang, ayo siapa yang ngaku tunjuk jari. Istilahnya yang ngangkat tangan. Nek wong Jawa ngacung asli. Istilah ngacung asli, tapi lek ngangkat tangan, begini ngangkat tangan apa namanya ngangkat tangan? Ngangkat tangan yang ini. Nah itu kalau sekedar telapak tangan disebut tangan itu berarti majas. Sekiranya memungkinkan yang makna asli, maka enggak perlu pindah makna yang majas, kecuali memaksa, terpaksa. Saya kira ya enggak usah pakai majas-majasan, ya ngusap tangan sampai siku itu namanya tangan, namanya ngusap tangan. Waqat'ul yad, sedang potong tangan dalam pencurian, innama hanyalah yakunu adanya potong tangan itu ila rusri hanya sampai pergelangan, bittifaqin dengan sepakatnya para ulama. Fa yujzi'u fit tayammum dzalik, maka dalam tayammum hal itu juga sudah cukup. Cukup mana? Cukup sampai pergelangan. Qala fil bahril muhit, dawuh Ibnul Manzur dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Waruya an Abi Hanifah wa Syafi'i annahu yamsah ilal mirfaqaini fardhan wajiban. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa beliau dalam tayammum ngusap sampai kedua siku dan hukumnya itu wajib. Tapi wa dhahaba ta'ifah ila annahu
yablughu bihir rusghaini ilar rusghain. Segolongan berpendapat bahwa ngusap tangan itu sampai kedua pergelangan. Wa huwa qaulu Ahmad wa Tabari. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Tabari. Yang Imam Tabari itu secara umum juga masih bermadhab Syafi'i. Wasyafi'i juga ini pendapat Syafi'i, tapi fil qaulil qadim masih terpengaruh dengan Maliki, gurunya kan Maliki. Ini juga pendapat Syafi'i di dalam fatwa yang lama. Ada the fatwa, ada the new fatwa. Ya. Waruya an Malik, sampai pergelangan itu juga diriwayatkan dari Imam Malik. Wa ruya an Sya'bi annahu yamsahu kaffaihi faqat. Bahkan diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa Asy-Sya'bi hanya ngusap kedua telapak tangannya tok. Boro-boro sampai siku, sampai pergelangan pun tidak. Hanya telapak tangan, tambah praktis ya. Wa bihi qala ba'dhu fuqaha'il hadis. Ini pula yang menjadi fatwa sebagian, ini pula yang difatwakan sebagian para ahli fikih dari kalangan ahli hadis. Wa huwa alladhi yanbaghi an yadhhab ilaih. Dan ini pula telapak tangan tok itu yang sepatutnya jadi pendapat, yang sepatutnya orang berpendapat kepadanya. Lisihati, karena sahihnya pendapat ini. Fil hadis, dalam hadis. Fafi Muslim, tersebut dalam riwayat Imam Muslim min hadis Ammar. Innama yakfika an tadrib biyadikal arda summa tanfakh wa tamsah biha wajhak wa kaffaik. Sungguh cukup bagimu hanya dengan apa? Innama itu hanya dengan kamu menempelkan tanganmu, ngeplek nih tanganmu ke tanah, lalu kamu tiup biar kotorannya hilang, biar tinggal debu yang halus. Lalu kau usapkan wajahmu dan telapak tanganmu. Itu. Wa anhu, dan riwayat dari Ammar juga fi hadal hadis, mengenai hadis ini. Wa daraba biyadihil arda, Nabi menempelkan tangannya ke tanah. Fanafadha, kemudian Nabi ngipat itu begini, ngetek ini. Itu begini. Yadaihi, kedua tangannya. Famasaha wajhahu wa kaffaihi. Anak SMP duduknya diatur ya, belum pelan. Walil Bukhari, jadi Nabi nempel tangannya ke tanah, lalu dikipatno, dikebas-kebasno, terus mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Walil Bukhari, tersebut bagi Imam Bukhari, summa adnahuma,
Semua kemudian adna Nabi mendekatkan huma kedua tangannya min fi dari mulut Nabi untuk ditiup. Jadi setelah begini, tangan didekatkan ke mulut, terus ditiup. Lalu Nabi mendekatkan kedua tangannya ke mulut untuk ditiup. Summa masaha biha wajhahu wa kaffai. Lalu dengan kedua tangan itu Nabi mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Fa hadhil ahadits as-sahihah mubayyinatun. Hadis-hadis yang sahih ini menerangkan ma tatarraqa ilaihil ihtimalu, menerangkan apa-apa lafaz-lafaz makna-makna tatarraqa yang bisa masuk ilahi kepada ma al-ihtimalu kemungkinan makna. Kemungkinan makna tangan itu bisa sampai lengan, bisa sampai siku, bisa sampai pergelangan, bisa jadi hanya telapak tangan. Kemungkinan itu banyak. Hadis ini menerangkan semua kemungkinan yang bisa masuk pada makna tangan. Ya, sekian banyak kemungkinan itu yang diterangkan hadis. Sampai telapak tangan saja cukup sah. Mubayyinatun lima tatarraqa ilaihil ihtimal. Fil ayati dalam ayat famsahu biwujuhikum wa aidikum min mahallil mashi, yakni tentang tempat yang harus diusap, wa kaifiyatihi dan tata cara mengusap. Ma tursidu ilaihil ayat al-karimah. Kesimpulan tursidu yang menunjukkan ilaihi kepada kesimpulan itu al-ayat al-karimah. Awalan yang pertama, ibahatul akli min dzabaihi ahlil kitab. Dibolehkannya makan sembelihan ahlil kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, asal mereka dari golongan yang bertauhid, tidak ikut trinitas. Dan syaratnya lagi bukan ikut Injil yang macam-macam. Jadi ortodok itu Injilnya pakai Barnabas. Saya melihat cara Yahudi memakamkan mayit yang tentara-tentara mati itu mirip-mirip Islam. Tak lihat itu. Jadi ajaran-ajaran agama samawi yang beberapa poin mungkin masih asli, itu banyak kesamaan. Perkara ngubur manteni ditekno pakai dandanan mayit ditekno pakai dandanan gaun pas ketika jadi manten. Saya enggak yakin itu ajaran Isa. Itu mungkin tradisi Eropa ya, atau Kristen yang Cina mungkin. Nah, repotnya tanpa tahu alasan mengapa itu dibuat seperti itu, umat Islam pada ngikut. Jadi kenapa orang Eropa, orang Kristen itu gaun manten itu dibuat sesakral mungkin, sampai panjang yang kayak apa
itu setelah jadi manten disimpan dan nanti kalau mati itu yang dipakai apa? Mengkafani. Benar-benar sakral suci manten itu bagi mereka gaun itu. Nah Islam itu gaun manten semahal kayak apapun ya dipakai sekali itu. Nanti mati ya dibungkus kafan, nggak dipakai gaun manten itu. Terus ngapain dandanan manten harus seperti itu? Nah, kalau mereka pakai gaun yang top, emang cita-citanya nanti saya dikubur pakai itu. Ada kemanfaatannya lagi bagi keyakinan mereka. Nah kita itu sekali dipakai itu. Kita itu latah, gampang tiru-tiru. Andai mempelai itu enggak ngotot, enggak dituruti nangis. Andai enggak kadung begitu, biasa pakai sarungan biasa ini. Malah ganteng ya. Mbak-mbak ya meksian biasa wae. Cuma nggih nandai manten, meksine sing anyar, kaos kaki ya sing larang, kalambine ya sing apik, jilbaban sing apik terus diwehi mahkota ngono ae. Sing lanang gawe jas sing apik kene diwehi bunga cit ngono tok wis. Tondo lek iku manten. Dan mari ngono kan jase sik dipakai maneh gawe pengajian-pengajian. So pengerti mari ngono mantene dadi kiai. Kayak pengajian-pengajian. Jase. Dulu kami sama Umi temu manten itu ya sederhana gitu aja. Masih ada fotonya kok di mana itu. Sanian yang kedua, ibahatu nikahil muhsanatil mu'minat. Dibolehkannya menikah wanita-wanita merdeka dari kalangan muslimat, mukminat. Wal muhsanat al-kitabiyat, dan boleh menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Istilah al-mukminat itu yang perempuan NU, perempuan Muhammadiyah masuk semua mukminat. Tapi kalau muslimat itu kesannya hanya NU. Yang Muhammadiyah ada dua. Muhammadiyah itu kalau yang pengurus organisasi ibu-ibu Aisyah. Kalau yang jamaah pengajiannya ibu-ibu itu Jamiatul Ummahat. Jadi sebelum mereka resmi masuk Aisyah, masuk dulu Jamiatul Ummahat, nanti di situ iso ngaji, iso sholat, macam-macam. Terus sedikit banyak melek organisasi, baru masuk Aisyah. Di NU pengurusnya muslimat, jamaahnya juga muslimat. Itu. Tadi malam pengajian di Gresik, ribuan yang muslimat pada datang rombongan-rombongan pakai odong-odong macam-macam. Ngajinya di Gresik, yang ngaji mulai sampai merondong-merondong kon. Merondong, paciran. Ya jangan berharap di sana banyak muslimat. Yang banyak ya Jamiatul Ummahat. Rombongan pakai bis apa itu tadi malam. Tak ngajeni ya golem. Bismillahirrahmanirrahim.
At-taharah minal hadatsil asghar wal akbar syartun li sihhatis salat. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu menjadi syarat sahnya salat. Idza faqidal ma'a aw ta'adzara isti'malu, jika orang tidak mendapatkan air, kasepen banyu, atau terhalang menggunakan air karena alergi kulit mungkin ya. Kalau pakai air, tak kulitnya rusak. Yubahu hina idzin at-tayammum. Maka ketika itu dibolehkan bertayamum. Ya apa ya ono warek wedok ayu-ayu alergi menggunakan air. Jadi ambune lebus rata wadus. Tapi ayu. Men bilendi rada ireng tapi seger wangi. Ayu tapi lebus. Men bilendi. Sopo aku ora ngongkon milih kok iso ayu wangi. Pilih ayu senajan lebus. Lek mlebu kamar turu bareng yang gawe masker ya. Al-Islamu dinul yusri. Islam itu agama yang mudah, tidak ada yang menyulitkan, enggak berbelit-belit, enggak ruwet mas. Gampang, suhulah, basatoh, sederhana, simple. Simple macamnya Indonesia simple, ojo dibaca dengan mengeja Inggris. Kalau Inggris itu jadi I, ya, jadinya simple, malah simple. Islam itu agama yang mudah, walaisa tidak ada fis syariah di dalam syariat haraj sesuatu yang sulit, audik atau sempit. Islam itu longgar, mudah, jembar, ringan, gampang, simpel, sederhana. Beberapa faktor yang menyebabkan 1-2 orang Bali yang miskin masuk Islam. Itu karena di Islam itu ibadahnya simpel, murah. Pagi-pagi buang air, cewek, bersuci, sikatan, wudhu, sholat, selesai. Tanpa bayar. Zuhur juga begitu. Nah, teman-teman di Bali pagi yang Hindu, pagi, siang, sore itu pakai paket, ada kembangnya, ada rokoknya, ada permen, ada macam-macam, ditaruh di apa itu. Biasanya setiap rumah punya semacam pura kecil gitu ya. Stupa apa ditaruh di situ. Itu yang agak-agak murah harganya sekitar 10.000. Ada rokoknya juga lah, sekarang rokok agak mahal ya. Pagi, siang, sore, kalau satu paket 10, berarti sehari 30, sungguh bagi orang miskin itu berat. Nah, terus apalagi perempuan nanti mati juga warisannya diambil yang laki, perempuan enggak diberi.
Sementara kalau di Islam nggak pakai begitu, kalaupun ada yang mati, perempuan juga dapat bagian warisan. Nah itu akhirnya banyak orang Hindu yang dari kalangan miskin itu, kalau ada yang mau menikahi mereka, mereka senang mau masuk Islam. Banyak yang nikah dengan anak-anak Malang yang ke sana jualan bakso. Nanti nikah dengan anak-anak Malang yang jual bakso itu. Dan dandanan orang hidup Bali itu ya mirip orang Jawa dulu, pakai jarik, pakai kebaya. Masuk Islam tinggal nambah kerudung itu selesai. Min ahdafis syariatil gharra adalah di antara tujuan syariat Islam al-gharra yang sangat bercahaya, yang terang. Apa di antara tujuannya? Al-inayatu bi taharatil insan, memberi perhatian tentang kesucian manusia, kebersihan. Wa takhlisuhu minal aqdar, dan membersihkan, menyelamatkan manusia dari kotoran-kotoran al-hissiyah wal ma'nawiyah, kotoran yang indrawi maupun yang maknawi, fil batin wal zahir, kotoran batin dan kotoran lahir. Itu tujuan syariat itu. Menjaga, memperhatikan kebersihan. Wa i'daduhu al-i'dadar ruhi, dan mempersiapkan manusia secara rohaniyah, alladzi yu'ahiluhu, yang mana hal itu membuatnya pantas lil wuquf fi hadratil qudsi, setelah bersuci membuatnya pantas untuk berdiri di hadapan Allah, sowan salat. Enggak pantas sowan kepada yang maha suci dengan hati dan badan yang najis. Di Islam sangat memperhatikan kesucian zahir batin, supaya setelah suci rohanimu, ruhmu menjadi pantaslah sowan kepada Allah yang maha suci. Al-wuquf fi hadratil quds. Wa yasmu bihi, dan manusia menjadi sangat mulia, menjadi luhur. Yasmu itu semakin tinggi, mulia, luhur. Sama yasmu, samaan, sama itu langit. Ya, sama yasmu melangit, menjadi mulia. Wa yasmu, dan menjadi mulia, bihi, dengan kesucian itu, ila afaqin musyriqah, ke afaq, ke ufuk, seakan naik menjelajah ufuk langit, ufuk maknawi ya. Musyriqah yang terang benderang. Jadi sampai akhirnya memandang keagungan Allah itu sangat terang benderang. Memandang kesucian Allah, kebenaran Allah itu terang benderang. Dengan pikiran dan hati yang suci. Saya tak ngomong sedikit. Orang itu hatinya terkotori dengan keakuan, egoisme yang luar biasa. Aku, dan seterusnya. Itu orang sampai tidak melihat kebesaran Allah. Agama Allah, hamba Allah dihinakan. Bagi dia itu remeh-temeh, enggak perlu dibela, enggak perlu marah.
Tapi kalau dirinya yang tersinggung marah besar. Sungguh bagi dia tidak terlalu penting, tidak terlalu agung membela agama Allah itu. Membela orang-orang yang terdolimi, padahal itu diridhoi Allah. Nah, membela agama Allah, membela yatim, fakir, miskin, yang itu diridhoi Allah, bagi dia tidak lebih agung daripada membela harga dirinya. Ngerti ya? Itu contoh ketika orang itu sangat anania, egoisme banget, maka tertutup memandang kebesaran agama Allah. Kalau itunya bersih, saya enggak ada apa-apanya. Saya dulu hanya tanah, lam yakun syai'am madhkuru. Sebelum diciptakan manusia itu enggak ada apa-apanya. Dan setelah diciptakan sekarang jadi ganteng. 50 tahun ke depan juga kembali enggak ada apa-apanya. Ngapain kami harus teman-teman membela kepentingan pribadi. Mumpung hiduplah, saya tak membela kebenaran, membela keadilan, memperjuangkan keadilan, membela tauhid, mumpung hidup. Nah, jadi kalau orang itu enggak terlalu anania, terang benderang melihat kebesaran agama Allah. Itu yang dimaksud apa tadi? Dengan kesucian rohani, orang naik sampai ufuk langit, menjelajah ufuk langit yang terang sekali. Minal jalal, keagungan Allah, wal baha, terangnya wajah Allah, wal kamal, kesempurnaan zat Allah. Hukum syariat menerima suap itu haram, riswa itu haram. Itu bagi yang mata duitan, ambisi dunia, itu meskipun hafid Quran bisa dalil seberapapun kitabnya 5 lemari. Kalau lagi kuman ayah nih mas moto duitan, usum pilpres begini, lumayan lah dapat 2 miliar. Ya, bahwa duit politik, riswah kayak begitu itu minimal subhat, wis gak patek ketoro. Bahwa si calon yang memberi duit 2 miliar itu entah sholat apa enggak, itu wis gak patek ketoro. Sing penting oleh duit 2 miliar. Bahwa itu enggak barokah, bahwa itu subhat bahkan haram, wis enggak patek ketoro. 2 miliar. Jadi kalau terkotori dengan hubud dunia, hukum syariat itu enggak patek ketoro. Sing ketoro bagaimana saya dapat sebanyak itu. Ya. Rohani enggak bersih, suwak, burem memandang kebenaran. Nafsumu sudah tersihir oleh kecantikan seseorang. Ora kena dikandani seneng pol. Dikandani kiaimu ora kena, kandani wong tuwa ora kena. Nah, sing liya ae nak. Iki Mbah Yai wis istikharah ping 3 enggak apik lho asile. Mboten. Nafsune kadung seneng, ora kena dipekak. Bergudul ora kena kandhani wis. Padahal pas ngaji yo kudu manut Mbah Yai, kudu manut istikharah macam-macam. Tapi kadung ayanen, kadung kumat ayane. Ya. Ayune arek wedok membuat dia gelap mata.
terus didelok riwayatnya. Iki mbiyen pernah ayanen Mbak Kumat. Mbiyen bae yo ayanen wis kaurus. Pokoke ayu. Makanya Nabi tetap saja menganjurkan sak madya wae seneng itu aja pol-polan. Geding ya sak madya wae aja pol-polan. Ahbib habibaka haunan ma asaan yakuna baghidhaka yauman ma. Cintailah kekasihmu ya sewajarnya lah sama dia. Siapa tahu suatu saat berbalik menjadi orang yang paling kamu benci. Dan itu sering terjadi. Betapa tahun 2019 partai ini dengan partai ini, lok-lokan sak pol-pole. Sing ini diarani curut, ini diarani kadal gurun, sing ini diarani apa? Cebong macam-macam. Framing mas pol-polan. Nah, hari ini kita dipertontonkan di antara berbagai kelompok yang dulu cebong celurut itu sekarang jadi satu mendukung salah satu paslon. Ya, betapa kerasnya pertentangan antara Nasdem dan PKS, antara PKB dan PKS sekarang mengusung Mas Anies sama Cak Imin. Betapa kerasnya antara Gerindra sampai siapa yang Gerindra rodok lemu itu. Zon sama. Ya. Terus yang ex PKS itu Fachri Hamzah, ya, Anies Mata dengan geloranya, gelora itu ex-PKS. Wah keras sekali Mas Dun. Sekarang jadi siji. Betapa kerasnya pertentangan antara PDI dan P3 di zaman Orde Baru. Sekarang bareng-bareng ngusung Ganjar Mahfud. Makanya seneng ojo nemen-nemen, geding ya ojo nemen-nemen. Ya. Mbak-mbak geding karo mas-mas pol-polan, timbalin dalem ditawani, mboten, rakate. Akhirnya zaman rapi wong liya, iki ya rapi wong liya. Jarak 10 tahun iki bojone mati, iki bojone mati. Suwe-suwe gathuk maneh iki rondo iki duduk. Waqad syara'a al-Islamul wudu'a wal ghusla lil mu'min. Islam benar-benar telah mensyariatkan wudu, mandi besar bagi orang mukmin. Kenapa disuruh mandi wudu? Liyakuna madharon dalan ala taharati dhahir. Supaya wudu mandi besar itu menjadi madhar, tampilan. Dalan yang menunjukkan ala taharati dhahir. Tampilan yang menunjukkan kebersihan dhahir, bersih secara lahiriah. Kama da'a ila jitinabil ma'asi wal asam. Sebagaimana Islam juga mengajak untuk menjauhi berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa. Liyakuna unwanan ala taharatil batin. Agar itu menjadi pertanda kesucian batin.
Wal wudu wal ghuslu innama yuqsadu minhuman nadhafah. Makanya wudu mandi, sungguh yang dimaksud dari wudu mandi itu adalah kebersihan, tapi thaharah hissiyah, kesucian kebersihan fisik, kesucian kebersihan indrawi. Tu'awwidul insan ala hayatit tuhri fin nafsi. Yang itu akan membiasakan manusia untuk hidup suci di dalam jiwanya. Wal khuluq, suci di dalam moralitasnya. Waddin, suci dalam beragamanya. Beragama itu enggak modus, enggak sandiwara, enggak dagelan. Memang murni, dohirnya bersih, batinnya bersih. Pas doanya Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati, waj'al alaniyati khairan, salihah. Ya Allah, jadikan batiniah saya lebih baik daripada tampilan lahiriah saya. Dan mohon jadikan tampilan lahiriahku pun juga baik. Lahiriahnya baik, cocok syariat, hatinya lebih baik lagi. Nah, kebiasaan mandi wudu, nanti mandi pakai bismillah, pakai doa, wudu pakai mandi, pakai wudu, pakai bismillah, pakai doa, pakai sholat syukurul wudu, segala macamnya. Lama-lama akan membawa manusia pada kesucian batin. Wa taj'aluhu ya'tadu tariqan nadhafah fi syatta syu'uni hayatih. Dan hal itu membuat manusia jadi terbiasa, ya'tad, membuat manusia jadi terbiasa melewati jalan kebersihan dalam berbagai urusan hidupnya, dalam berbagai sisi kehidupannya. Fi batani, bersih dalam tubuhnya, badannya, jasmaninya. Wa malbasi, bersih di dalam pakaiannya. Wa mat'amihi, bersih di dalam makanannya. Wa qad haddal Islamu ala dzalik. Islam benar-benar mendorong hal itu. Li'annahu dinut thahara wan nadhafah. Karena Islam memang agama kesucian dan agama kebersihan. Mana? Dari awal ayat turun sudah ada kalimat wasiyabaka fatahhir. Baru setelah suci baju, suci badan, terus meninggalkan hal-hal yang enggak baik-baik. Warrujza fahjur. Ya, tinggalkan yang enggak baik-baik. Wala tamnun tastaksir. Kalau memberi jangan ngungkit-ngungkit. Itu kebersihan batin, mental. Orang kadang memberi dalam rangka bisa meminta yang lebih banyak. Hati-hati. Zaman kos bayar kaule, enggak usah bayar. Makan, enggak usah bayar. Tamat, lulus zaman ganteng. Begitu lulus terbaik jadi PNS. Mas, zaman itu calon baru. Dereng isi ku ada nduk iku lho rapian. Kameng zaman ke arahnya kurang ayu. Itu namanya wala tamnun tastaksir. Jangan kamu ngungkit-ngungkit untuk mendapatkan yang lebih banyak. Itu pemberian yang enggak murni, enggak suci, ngungkit-ngungkit. Diawali dari zahirnya suci dulu, wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur dan seterusnya.
Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ya. Wa taharatul zahir juz'un min taharatil batin. Sedangkan kesucian zahir itu menjadi bagian dari kesucian batin. Yang pokok itu batin, baru kesucian zahir. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu mas, baru badannya. Langkah pembangunan manusia itu ya mental dulu, mental dulu. Wala ajaba antu'na as-syari'atul gharra bi taharatil insan. Tidaklah heran kalau syariat yang sangat terang benderang padang ini memperhatikan kesucian manusia. Kenapa enggak heran? Emang kesucian itu separuh dari iman. Fatuhur syatrul iman. Kan kesucian memang separuh dari iman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana jalla sana'uhu al-hikmah min tasyri' hadhil ahkam. Benar-benar telah menerangkan Allah yang Maha Agung. Menerangkan apa? Hikmah dari disyariatkannya macam-macam ini. Perintah mandi, perintah wudhu, perintah tayamum. Di mana dijelaskan hikmahnya? Fi khitam dalam menutup ayat ini. Dengan firmannya, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Perintah mandi, perintah wudhu, gak iso cukup tayamum. Itu sama sekali Allah tidak ingin agama itu sulit, sumpek, repot, ruwet. Tapi tetap diperintah tayamum meskipun nggak bisa wudhu. Agar kamu menjadi suci. Walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matakum la'allakum tashkurun. Dari semua syariat mandi besar, tayamum, wudhu, itu Allah ingin supaya mensucikan kalian semua. Dan nikmat ini semakin sempurna. Saman rabiku nikmat. Tapi kumpul bojo dalam keadaan enggak suci itu enggak nikmat. Kumpul bojo itu nikmat ya kudu suci lahir batin. Atimu enggak loro ati full legowo, bojomu enggak loro ati full legowo. Ya wis mari adus, wis mari sikatan, abape ya enak. Ya. Awak sehat, bersih, ambune wangi. Lek wis mari sesuci Mas, nikmat semakin sempurna. Wangi turu, durung sikatan, ilre. Ya. Mari ngono ngejak kumpul, ambune lebus. Bojomu rada gremeng mok peksa ae. Itu kenikmatan kumpul itu enggak bisa sempurna. Tanpa toharoh kenikmatan enggak sempurna. Dengan toharoh Allah ingin menyempurnakan kenikmatan. Termasuk kenikmatan sempurnanya ajaran. Lengkap sudah, ada mandi, ada wudhu, terus kalau enggak ada air gimana? Dilengkapi dengan ajaran tayamum. Jadi waliyutimma nikmatahu itu maknanya bisa dua. Sempurnakan kenikmatannya berarti menyempurnakan ajaran. Mandi, wudhu, enggak ada air, tayamum. Sempurna sudah Islam. Tapi bisa juga maknanya dengan suci memang nikmat itu menjadi sempurna. Makan bareng dengan mertua di rumah mertua. Enggak ada kesucian hati. Gak enak Mas. Mertuamu mangkel, umpamane mertuamu sing wedok sing mangkel. Bu, codot iki ngono ndang mangan ngono. Karangan iki kene ndang bathok ngene karangan. Ya. Suasananya enggak suci.
Meskipun mangan rawon Mas, ya gak kolu Mas. Lapo mulunggu ning meja, ora usah melok meja apa. Ning sore ngono, aja ngeseng ngono. Suasananya enggak suci Mas. Ya enggak jadi nikmat. Kalau suasananya suci, zaman pas ning ngarep karo ngomong anak-anak, karo ngopi, karo ngerokok, moro-moro bojomu dik. Aku Mas Darumi. Ngapunten kali kerupuk sambel kali klothok mawon. Tapi zaman karo bojomu ditulang, Masya Allah. Asik ya. Dengan kesetiaan, dengan kesucian hati, lawuh klothok pun menjadi nikmat. Klothok gerih loh Mas. Maka utamakan kesucian. Dapat suami rapat ganteng Mas, hatinya suci. Wah, hidupmu bahagia. Dapat suami ganteng, hatinya najis, dengan sikap ambivalensi, hatinya terbelah dua, ya sini ya sana, bikin pondok cabang plus bunyainya lagi. Ya, sengganteng apapun, zaman jadi bagi kerakap di atas batu, hidup segan mati pun tak mau. Ate njaluk pegat itu kadung duwe anak ribet. Enggak njaluk pegat itu hati teriris-iris. Masya Allah. Sakit belum luka, sembuh masih menganga. Rong wulan rabi maneh pada. Makanya rabi enggak usah ganteng-ganteng mah. Yes, standar kayak mas-mas gini kayak rasa ganteng-ganteng ya. Termasuk rabi karo supir-supir Mbah Yai lho. Sapa Mas Miktad itu durung oleh sapa mbak-mbak bae. Terus gembil ya durung oleh ya. Fattaharah asasun fi hayatil muslim. Suci itu menjadi dasar, pondasi, prinsip bagi kehidupan seorang muslim. Wa idza kana Allah la yaqbalu salat illa bi taharatiz zahir. Jika Allah tidak menerima salat tanpa kesucian zahir, enggak wudu, enggak sah, enggak mandi, enggak sah. Wong enggak suci zahir saja enggak diterima, apalagi enggak suci secara rohani. Fa kaifa yaqbal? Bagaimana mungkin Allah bakal menerima orang talatoha yang melumuri dirinya, melumuri batinnya, bil qadhura dengan berbagai kotoran, wan najasat al ma'nawiyah dan najis-najis yang maknawi, menghadap Allah dengan dendam dengki. Saya kalau pengajian menggambarkan tas pilihan ketua NU kalah, ati loro. Pas ati sik panas, menganga, duadak wayai Jumatan. Kadung manggen sof ngarep, lah ngledek dadak khotib karo imame, rivalmu sing menang iku mah. Mulai khotib munggah sampai mudun, kemeropok. Salat mulai takbir sampai salam, lawur. Itulah salatnya orang yang hatinya kotor dengan dendam. Udah enggak karu-karu.
Nah, sing menang juga melumuri dirinya dengan kesombongan. Aku. Selama sholat mulai takbir sampai salam, wis gak ngadep Gusti Allah tok, ngadep awake. Enggak bisa menghadap Allah. Enggak diterima dengan hati yang kotor. Mana mungkin Allah terima orang yang melumuri diri dengan kotoran dan najis maknawi. Fayudkhilahu darul unsi. Lalu Allah meminarakkan dia. Apa meminarakkan itu? Kalau tamu di pinaraknya diterima ya. Ya. Mempersilahkan dia masuk darul unsi fi jiwarihil karim. Tempat yang begitu bahagia. Al-uns. Bahagia, tenang, sejahtera. Fi jiwari di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas diterima. Monggo pinarak. Itu ya calon-calon tamu yang sudah mensucikan diri. Innal Islam dinu taharah wa taharatul zahir far'un. Islam itu agama kesucian. Nah, kesucian zahir itu hanya cabang. Wa taharatul batin aslun. Kesucian batin itu yang asli. Wa taharatul zahir syartun li sihhatis salat. Suci zahir itu syarat sahnya salat. Kama anna taharatul batin syartun li dukhulil jannah. Nah, sebagaimana kesucian hati itu juga menjadi syarat untuk diterima Allah menjadi tamu yang mulia, masuk surga. Mana? Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu yaumala yanfa'u malun, hari itu hari di mana harta tidak ada gunanya. Malaikat enggak bisa disogok dengan harta. Wala banun, anak enggak ada gunanya. Mau anak laki-laki, anak perempuan, malaikat, kamu masuk neraka. Ampun ngoten malaikat kula enggak ada anak wedok ayu, monggo. Ora kena disogok malaikat ora lanang. Sampeyan duwe anak lanang ganteng. Monggo niku malaikat ora bencong aja. Enggak kena disogok karo anak lanang ganteng, Mas. Ya. Enggak ada gunanya zaman itu semua. Kecuali zaman sendiri sowan Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, tidak penyakitan. Nah, al-qalbus salim fil jismis salim. Hati yang sehat itu ada dalam fisik yang sehat. Saya balik, fisik akan sehat kalau hatinya sehat. Itu. Tapi rumusnya guru olahraga diwalik. Wa huma jami'an sababun li mahabbatillah. Dan suci zahir, suci batin, itu semuanya menjadi sebab dicintai Gusti Allah. Mana? Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah menyukai, mencintai orang taubat. Taubat itu langkah awal menuju kesucian batin. Tinggalkan maksiat dulu, komitmen tidak akan mengulangi. Itu tangga awal, step awal menuju kesucian batin. Dan bukan hanya kesucian batin yang dicintai, bukan hanya yang taubat, tapi juga wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bersuci. Wis, ini wawasan
beragama lahir dan batin. Saya kira contohnya termasuk saya ini. Kalau hati sehat, fisik sehat. Kira-kira seminggu yang lalu atau 8 hari lah, sama Umi suruh general check up. Gulanya antara 500 sampai 600. Tapi pancet pakai begini pengajian ngalur ngidul-ngitan. Orang kayak saya begini fisiknya darah gulanya kayak begitu. Itu kalau hati sakit Mas, ambruk sudah. Tapi kalau enggak sakit hati nyantai aja, emang gue pikirin gitu aja kok. Repot, dilok-lok nih wong ono sing ngarani saya katanya berita itu, Mbak Puan memberi kepada saya duit 3 miliar. Ada isu begitu, enggak susah plus saya. Santai emang gue pikirin gitu aja kok. Repot, ngono dipikir ya nggak mungkin. Dia yang bikin isu nggak tahu saya ini dukung siapa. Apa masuk akal? Saya dukung Fulan lalu katanya dapat dana dari Fulana. Itu isu yang nggak tahu siapa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji. Ngaji.